Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Dapur Mama Ale. Kali ini saya ingin mengetes mixer KitchenAid Artisan ya. Di sini saya akan mencoba mengkocok telur. Saya akan membuat brownies lumer. Di sini saya menggunakan 18 butir telur ya. Ini putih telur dan kuning telurnya. Kita akan mencoba apakah mixer KitchenAid ini mampu mengocok telur sebanyak 18 butir. Di sini bahan yang saya gunakan untuk membuat brownies lumer ya. Di sini sudah saya campur tepung atau tepung keringnya. Di sini ada tepung serbaguna atau segitiga biru sebanyak 540 gram. Tepung bubuknya ada 120 gram. Dan di sini juga saya campur baking powder sebanyak 3 sendok teh ya. 3 sendok teh. Jadi 3 sendok teh seperti ini 3 kali. Ini untuk tepung keringnya, kemudian nanti kita akan mengayak supaya dia tidak menggerindil nantinya. Kemudian untuk bahan cairannya di sini kita nanti akan men-steam atau ditaruh di atas panci yang berisi air panas yang dididihkan, kemudian ini ditaruh di dalamnya ya. Di sini saya menggunakan minyak sayur 180 ml atau 180 gram ya kalau ditimbang, dan margarin 300 gram dan coklat blok atau DCC sekitar 300 gram sampai 420 gram. Kita steam ya, kita hangatkan, kita panaskan supaya leleh nanti, dan nanti bisa digunakan harus posisi sudah dingin ya atau setengah hangat. Kemudian di sini saya akan mengocok nanti telur, 18 telur ini kita kocok menggunakan gula dan SP. Oke, gulanya belum saya masukkan ya. Di sini nanti membutuhkan gula sekitar 600 gram dan SP seperti ini 6 sendok teh. 6 sendok teh seperti ini ya, yang kecil. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, di sini ada 18 pieces butir atau 18 butir telur dan 600 gram gula pasir dan 6 sendok teh ovalet atau SP ya, emulsifernya, pelembut rotinya atau pelembut cake lah, pelembut kue. Di sini sudah terlihat ya, kita menggunakan balon whisk seperti ini. Kita akan tes KitchenAid Artisan ini apakah bisa mengocok telur sebanyak 18 butir telur. Di kecepatan sedang dulu ya, karena ini biasanya menggunakan speed tinggi. Kita akan mixing sekitar 7-10 menit hingga mengembang berjejak. Ini saya naikkan di speed 6. Kita coba di speed 8 ya, seperti ini kecepatannya. Aman ya di meja ya, tidak goyang, mixer atau mejanya tidak goyang. Di speed 8 untuk mengocok telur sebanyak 18 butir telur menggunakan speed 8. Untuk 18 butir telur ini wadahnya kurang besar ya, ini belum mengembang ya, ini masih 5 menit loh. Apakah dia akan tumpah? Kita lihat 7-10 menit ya. Ini sudah 5 menit, sekitar 6 menit. Ini sudah 6 menit pengocokan berlangsung ya. Dia seperti ini. Oke, kita akan lihat apakah dia sudah kental ya. Oh ya, kental berjejak ya ini ya. Seperti ini ya. Ini tadi saya mixing sekitar 7 menit. Karena kalau 10 menit sepertinya dia akan tumpah. Oke, ini sudah kental, pucat, mengembang dan berjejak. Kita akan campurkan bahan keringnya.
Sepertinya kalau bahan keringnya kita kocok hingga tercampur, bolnya sepertinya nggak cukup. Jadi kita akan mengocok menggunakan spatula, menggunakan sistem aduk balik ya. Karena sepertinya ini bolnya sudah penuh dengan kocokan telur. Alangkah baiknya agar tidak tumpah, kita akan mengaduk balik menggunakan spatula. Sebelumnya kita akan campur dan kita ayak tepungnya ya, agar tidak ada yang menggerindil nanti. Oke, kita akan memasukkan tepung keringnya ya. Di sini tepung, coklat bubuk, dan baking powder sudah saya ayak. Seperti ini ya, sudah saya ayak. Kita akan mencampurkannya secara perlahan dan bertahap. Kita akan aduk balik ya. Ini sudah nggak cukup tempatnya. Hingga habis secara perlahan dan bertahap ya, karena kalau mengaduknya jangan terlalu kuat atau terlalu cepat. Kemudian kita akan masukkan untuk cairannya ya, minyak sayur, margarin, dan coklat blok atau DCC yang sudah kita cairkan ya di atas air mendidih. Kita akan campurkan secara bertahap. Setelah diberi adonan yang cair ya, ini adonannya agak turun, jadi lebih gampang untuk mengaduknya. Kita akan aduk balik hingga semua tercampur dengan rata sampai bawah ya, biar dasarnya juga kena. Oke, ini setelah dicampur semuanya ya, dia akan menyusut menjadi sekitar setengah bolnya. Setelah semua tercampur dengan rata, tidak ada bahan yang mengendap di bawah ya, kita akan siap untuk mengukusnya. Ini bisa dikukus, bisa dipanggang ya. Jadi browniesnya bisa menggunakan dua cara, di oven dan dikukus. Di sini saya menyiapkan loyang ya. Untuk loyangnya itu opsional sebenarnya, tapi saya menggunakan model kotak seperti ini sekitar 20 x 20. Kemudian kita akan mengolesi bawahnya menggunakan margarin ya. Di sini saya menggunakan Carlo pengoles loyang. Setelah nanti dioles, akan dialasi menggunakan kertas roti. Di sini saya menggunakan dua cara, yaitu di oven dan dikukus. Kita olesi dulu dasarannya loyang. Pinggirnya boleh dioles, boleh juga tidak, karena nanti kalau sudah matang bisa disisir menggunakan pisau atau spatula. Saya lebih pinggirnya nanti agar mudah diangkat ya. Seperti ini. Oke, kita akan memanggangnya ya. Di sini saya menggunakan dua versi, saya panggang dan saya kukus. Kita akan masukkan ke dalam loyang. Di sini saya akan menuangkan sekitar setengah loyang ya. Jadi nggak penuh, karena nanti dia akan mengembang.
karena nanti saya akan potong-potong kecil-kecil. Jadi di sini saya menggunakan atau menuangkan ke dalam loyang sekitar 4 centong sayur ya. Disesuaikan aja untuk ukurannya karena akan saya potong kecil-kecil, jadi sekitar 4 centong sayur. Di sini kita akan hentakkan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan browniesnya ya. Oke, ini siap kita oven ya, dan kita akan mengukusnya. Kita akan lihat nanti hasilnya, bagaimana dikukus dan bagaimana di oven atau dipanggang ya. Di sini saya sudah memanaskan panci kukusan ya. Ini sudah hampir mendidih. Dan di sini oven sudah saya panaskan. Ini derajatnya sudah lebih dari 200 ya. Sudah saatnya kita masukkan. Oke, kita akan masukkan browniesnya ya. Kita menggunakan 2 sistem. Ini kita akan panggang. Kemudian satunya akan saya kukus ya. Kita masukkan. Di sini ovennya muat 4 loyang ya. Kita akan oven ini suhunya sekitar 200 derajat ya. Kita akan oven selama 30 menit hingga 40 menit, tergantung dari oven masing-masing. Oke, yang ini akan saya kukus ya. Di sini sudah saya panaskan kukusannya. Ini sudah mendidih dan kita akan masukkan. Kita akan kukus. Sebelumnya kukusannya dilapisi dengan lap dulu ya, agar nanti airnya itu tidak jatuh ke dalam browniesnya. Kita akan kukus selama sekitar 30 hingga 40 menit ya, di suhu api sedang. Kita akan tes tusuk ya untuk brownies yang dikukus. Ini sudah sekitar 40 menit. Kita akan tes tusuk, apabila dia nempel masih belum matang ya. Oh, ternyata browniesnya sudah matang. Ini dia browniesnya yang kita kukus. Nanti kita akan bandingkan dengan brownies yang kita panggang ya. Oke, brownies panggangnya sudah matang ya. Ini adalah brownies yang kita oven. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini dia hasilnya browniesnya. Ini brownies yang kita kukus, permukaannya agak bergelombang. Sedangkan ini adalah brownies yang kita panggang atau kita oven. Dia kelihatan lebih shiny ya, lebih apa ya, rapi, rata. Tapi kalau dilihat dari coklatnya dan mengkilapnya, lebih mengkilap yang dikukus ya. Ini bergelombang, mungkin ada sebabnya. Mungkin ada air yang menetes di atasnya, atau suhunya mungkin kurang tepat. Tapi untuk rasa saya kira sama-sama enaknya ya. Tinggal oke, di sini semua browniesnya sudah tertekan di dalam mika. Kita akan menyiramnya menggunakan saus coklat ya, yang tadi sudah kita masak. Kemudian saus coklatnya disaring agar tidak ada yang menggerindil seperti ini ya. Kita akan siram dan kita akan nanti akan memberi topping keju seperti ini. Ini ya. Kita akan siram. Seperti ini. Setelah di packing di mika dan disiram dengan saus coklat dan diberi topping, di sini ada topping caca warna dan topping keju ya. Untuk toppingnya opsional, bisa diberi apa aja.